Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Dan teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk pengolahan media tanah untuk nantinya akan saya taruh di dalam tray semai ataupun di dalam polybag juga bisa teman-teman. Dan ini pembuatannya tidak banyak ya teman-teman, karena pembuatannya hanya untuk 10 tray atau sampai 12 tray saja. Makanya saya tidak membuat medianya banyak, hanya sedikit seperti ini. Dan untuk media yang pertama saya menggunakan tanah teman-teman. Ini adalah tanah yang sudah saya hancurkan, dan untuk tanahnya sebenarnya lebih banyak ya teman-teman. Mungkin kelihatannya sama, itu sebenarnya yang bahan lain itu hanya sepertiga dari tanah tersebut. Dan kemudian ini adalah abu teman-teman, abu pembakaran, abu bakar sudah saya ambil kemarin dari tempat saya bekerja. Dan di sini saya mencampurkan abu juga untuk media tanah tersebut agar supaya tanah tersebut bisa subur, karena yang kita ketahui abu tersebut tidak gampang kering di saat terkena air teman-teman. Jadi medianya nantinya tidak akan mudah kering. Yang ketiga saya mencampurkan kapur dolomet teman-teman. Kapur dolomet ini tidak banyak ya teman-teman, hanya sedikit, karena hanya untuk menetralisir tanah yang mungkin awalnya masam, dengan tujuan agar supaya tanah tersebut tidak masam lagi teman-teman. Dan yang keempat ini adalah pupuk kandang ataupun kohe ayam teman-teman. Saya memberikan ini 30% dari tanah tersebut, dan ini bukan yang terakhir ya teman-teman, nantinya masih ada campuran lagi, dan saya akan memberikan di pertengahan video ini. Simak baik-baik agar teman-teman tidak gagal paham. Dan ini adalah penampakan dari tanah yang belum saya campur teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, nantinya teman-teman bisa membedakan juga setelah dicampur apakah kelihatan seperti tanah subur ataupun sama saja seperti sebelumnya yang sebelum saya campur. Silahkan teman-teman simak baik-baik video ini. Dan kali ini saya akan mencampurnya menggunakan tangan saja teman-teman, tanpa menggunakan cangkul. Saya akan aduk-aduk seperti ini. Saya akan campur dan saya akan ratakan campurannya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk mempersingkat waktu, video ini akan saya percepat teman-teman. Dan sudah selesai untuk mencampurnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan dari tanah tersebut. Ini kelihatannya sudah cukup subur untuk kita nantinya di saat penyemaian teman-teman. Coba teman-teman lihat sendiri, ini sudah sangat kelihatan sangat subur, sudah kelihatan subur ya teman-teman. Dan ini belum selesai di sini ya teman-teman, masih ada lagi campuran untuk agar supaya nantinya semaian dari tanaman kita itu tumbuh subur tanpa adanya kelayuan ataupun busuk batang yang diakibatkan oleh jamur teman-teman. Makanya saya di sini akan mencampurkan satu lagi bahan untuk penekanan jamur tersebut agar supaya tanaman kita terhindar dari jamur yang dapat mengakibatkan busuk batang dan juga layu fusarium teman-teman. Di sini saya akan mencampurkan satu bahan lagi. Dan untuk penekanan jamur tadi yang saya sebutkan itu adalah saya menggunakan fungisida teman-teman, fungisida Ditan yang berbahan aktif mancozeb. Dan ini untuk saset kecil, bungkusan kecil, ini di harga Rp40.000, 200 gram ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan fungisida Ditan ataupun yang berbahan aktif mancozeb teman-teman? Jadi tujuannya adalah untuk supaya nantinya semaian kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti busuk batang ataupun kelayuan pada tanaman tersebut teman-teman. Jadi ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, saya menggunakan Ditan untuk penekanan jamur patogen yang ada di dalam tanah teman-teman. Dan sebenarnya cara ini banyak sudah yang digunakan oleh senior-senior kita teman-teman, khususnya yang dulu saya pernah bekerja di tempat Pak Le. Orangnya sekitaran umur 60 tahunan, dia sudah menggunakan media seperti ini teman-teman. Jadi beliau itu menggunakan cara seperti ini untuk penekanan jamur patogen.
Karena pada dasarnya jamur itu ataupun jamur patogen itu ada di dalam tanah teman-teman, makanya beliau menggunakan fungisida ditan ataupun yang berbahan aktif mancozeb. Beliau menaruhnya untuk campuran media untuk semaian teman-teman, tanah semai. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman, agar supaya tanaman kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti busuk batang ataupun layu teman-teman. Jadi ini yang bisa disebut penekanan jamur patogen melalui media tanah ataupun melalui akar teman-teman, akar dari tanaman tersebut. Jadi dengan cara ini insya Allah tanaman kita akan terhindar dari jamur patogen yang dapat mengakibatkan busuk batang ataupun layu teman-teman. Dan kalau untuk dosisnya dari fungisida tersebut untuk 10 tray semai ataupun media yang cukup untuk tray semai 10 sampai 12 tray itu menggunakan 2 sendok makan, 3 sendok makan ataupun 4 sendok makan juga boleh teman-teman. Semakin banyak semakin bagus. Dan sebenarnya media ini langsung digunakan juga tidak masalah teman-teman, tetap bagus. Akan tetapi saya biarkan dulu, saya isi ke dalam bak dulu teman-teman, karena mengingat saya belum punya tray semai karena saya masih order melalui Shopee dan sampainya ke tempat saya kurang lebih 1 minggu ataupun 10 hari teman-teman. Tergantung barangnya sampai ke sini sampai berapa hari, nanti kalau sudah sampai baru saya isi dalam tray semai tersebut teman-teman. Jadi sudah langsung bisa kita semai tanaman apa yang akan kita semai, mau lombok, tomat ataupun yang lain-lain juga bisa teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan ini untuk tanaman lombok ataupun tanaman cabai rawit teman-teman. Dan semoga dengan cara media tanah seperti ini tanaman kita ataupun semaian kita nantinya akan tumbuh merata dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti busuk batang dan juga kelayuan teman-teman. Jadi kalau untuk bercak daun kita spray melalui atas saja teman-teman, kita spray melalui atas. Sebenarnya ini juga untuk bercak daun juga bisa teman-teman, tapi akan kita bantu melalui spray dari atas. Kita spray menggunakan fungisida juga teman-teman di saat musim penghujan kuat teman-teman. Jadi kalau musimnya penghujan kuat, kita bantu spray melalui atas dengan pemberian fungisida juga. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan semoga juga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang bisa dibilang pemula, video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.